Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Sehat? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu absen dulu ya dengan namanya. Andini Aminarti. Hadir, Bu. Lia Sudirman. Hadir, Bu. Adinda Asri. Hadir, Bu. Asra Askari. Hadir, Bu. Utia Nur Ahmad. Hadir. Oke, semua hadir ya. Ya, Bu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bertemu dan belajar bersama. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang semua punya fotokopian. Ya, Bu. Nah, di fotokopiannya di situ tertulis apa? Anatomi dan fisiologi sistem pencernaan manusia. Fisiologi. Oh, fisiologi. Oke. Nah, minggu lalu kan kita telah membahas tentang pengertian dari sistem pencernaan pada manusia. Perhatikan semua, perhatikan kopiannya. Minggu lalu kita membahas tentang pengertian dari sistem pencernaan dan organ-organ pada pencernaan. Masih ingat? Ya, Bu. Oke, sekarang kita akan membahas tentang buka fotokopiannya semua di lembar kedua. Membahas tentang 3 pokok poin penting. Yang pertama mulut, yang kedua enzim yang bekerja, dan yang ketiga itu mekanisme pencernaan. Oke, pertama kita membahas tentang mulut, di mana mulut merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air pada Manusia. Yang kedua, mulut merupakan jalan masuknya untuk sistem pencernaan. Bagian dari mulut dilapisi oleh selaput Lendir. Kalian tahu apa itu selaput lendir? Sudah. Bentar. Oke, selanjutnya mulut atau oris terdiri atas 2 bagian. Yang pertama bagian yang sempit dan atau vestibula dan bagian rongga mulut dalam. Oke, di selanjutnya itu ada bagian-bagian sempit dan bagian rongga mulut. Di mana ada gigi. Coba perhatikan kopiannya. Karena sekolah kita belum mempunyai LCD, jadi kita siapkan hanya fotokopian. Jelas gambarnya? Jelas, Bu. Pertama ada Gigi. Nah, di mana gigi ada mahkota gigi, leher gigi, akar gigi, pulpa, enamel, dentin, akar gigi. Yang kedua itu lidah. Nah, yang ketiga enzim. Yang terakhir itu Kelenjar ludah. Nah, di mana perhatikan gambarnya kelenjar ludah. Ada kelenjar sublingual, saluran kelenjar, kelenjar submandibula dan kelenjar partis. Oke, selanjutnya gigi. Semua punya gigi? Ya. Coba gigi. Oke, lanjut. Gigi adalah salah satu serius. Gigi adalah salah satu Struktur. berklasifikasi dan keras yang terdapat di dalam mulut manusia dan hewan vertebrata. Kalian tahu apa itu hewan vertebrata? Nada, Bu. Nah, dijelaskan. Vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang, dan sedangkan invertebrata itu tidak memiliki tulang Belakang. Oke, sudah paham mengerti? Ya, Bu. Membedakan vertebrat dan invert. Ya, Bu. Selanjutnya fungsi gigi. Kalian tahu fungsi gigi? Ya, Bu. Apa? Untuk mengunyah. Ya, lagi mencerna. Untuk memotong makanan. Oke. Ini ada di fotokopiannya. Nah, ini jelaskan fungsi gigi. Gigi seri untuk memotong makanan, gigi tarik untuk memutuskan makanan yang keras, dan dilihat di gigi geraham untuk mengunyah makanan dan yang sudah dipotong. Jadi gigi geraham itu mengunyah dan memotong-motong makanan Yang sehingga sudah dipotong. ya. Oke. Selanjutnya mulut. Mulut itu terdapat adanya kelenjar ludah. Tahu ludah? Ya, Bu. Ludah. Lendir. Ya. Oke, kelenjar ludah merupakan kelenjar yang mempunyai duktus yang bernama duktus Whartoni dan Stensoni. Baru dengar? Baru. Nah, nanti kalau kalian kelas 3 akan dijelaskan lebih detail. Nah, selanjutnya itu
terdapat 3 buah kelenjar ludah. Yang pertama itu kelenjar parotis, yang kedua kelenjar Silaris. yang ketiga Kelenjar submutualis. Nah, pintar kan ada fotokopian. Selanjutnya itu lidah. Nah, bagian-bagian lidah, bagian ujung dan tepi lidah. Kalau ibu menjelaskan terlalu cepat, ditegur ya. Oke. Yang pertama itu ujung dan tepi lidah. Sesuai dengan namanya, bagian ini meliputi lidah bagian depan atau ujung, serta kanan dan kiri atau tepi. Ujung dan tepi lidah bisa bergerak dengan bebas ke kanan dan ke belakang maupun ke kiri. Itu bagian dari ujung dan tepi lidah. Yang kedua itu pangkal lidah, di mana pangkal lidah ini terletak di sisi belakang lidah yang dekat dengan tenggorokan. Pada pangkal lidah terdapat banyak sel yang menundukkan fungsi lidah dalam merasakan dan menyentuh sesuatu yang masuk ke mulut. Sesuatu yang masuk ke mulut, misalkan makanan, air, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu dasar lidah. Bagian ini terletak di sisi bawah dan dasar lidah bergerak, tapi pergerakannya tidak bebas. Dari ujung tepi lidah, karena terletaknya dia itu di bawah, jadi dia tidak bebas untuk bergerak. Dasar lidah ini tidak bisa dilihat dari luar mulut, karena dasar lidah ada pada bagian Dalam. Oke, selanjutnya itu kelenjar air liur mengeluarkan enzim. Nah, enzim yang kita keluarkan itu, yang pertama itu enzim lisosim, yang kedua enzim betain, yang ketiga enzim bromelain, dan yang terakhir itu enzim amilase. Yang kalian keluarkan itu seperti kelenjar ludah itu mengandung enzim. Oke, yang terakhir itu mekanisme sistem pencernaan di mulut. Makanan yang dipotong-potong oleh gigi depan atau incisius dan dikunyah oleh gigi belakang atau molar atau geraham menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Ludah dari kelenjar lidah ini membungkus bagian-bagian dari pencernaan makanan tersebut dengan enzim-enzim pencernaan yang mulai mencernanya. Jadi kita mencerna makanan itu menggunakan enzim. Nah, selanjutnya ludah juga mengandung antibodi dan enzim yang memecah protein, di mana ada protein, karbohidrat, lagi satu, protein, karbohidrat, lemak. Nah, proses menelan dimulai secara sadar dan berlanjut secara otomatis. Oke, sudah ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada, Bu. Oke, silahkan Adinda Sri. Coba jelaskan bagian perasa di lidah. Bagian-bagian perasa di lidah. Oke, silahkan naik Adinda Sri. Ibu akan jelaskan. Nah, teman kalian sudah ada di atas. Coba kasih keluar lidahnya. Ya. Perhatikan semua. Nah, bagian lidah itu kiri dan kanan itu merasakan rasanya asam seperti memakan Mangga. Nah, perhatikan, nah, kiri dan kanan itu asam. Di ujung itu dia akan merasakan asin dan manis. Contohnya memakan asin dulu. Asin, Garam. manis. Kalau manis, ya pintar. Nah, kalau ujung itu asin dan manis. Sedangkan di pangkal itu pahit, misalkan memakan obat. Nah, bagian tengah lidah itu tidak bisa kita merasakan semua rasa. Apalagi kalau sedang sakit, pasti rasa yang dirasakan itu pahit ya. Ya, Bu. Nah, dia itu pangkal lidah yang berfungsi. Paham semua? Ya, Bu. Silakan turun. Nah, itulah tadi jawaban dari pertanyaan Adinda. Sebelum Ibu tutup, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan, ada? Saya, Bu. Oke, silakan. Nanti Ibu berikan gelas atas nama. Andina Aminarti. Oke, Andini. Mulut merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air pada manusia. Gigi, lidah, enzim, dan kelenjar ludah. Gigi adalah salah satu struktur berklasifikasi dan keras yang terdapat di dalam mulut manusia dan hewan vertebrata. Gigi. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah merupakan kelenjar
kelenjar yang mempunyai duktus yang bernama duktus Wartoni dan Stensoni. Kelenjar protis, kelenjar submaxillaris, kelenjar sublingualis. Lidah, fungsi lidah. Bagian-bagian lidah, ujung dan tepi lidah, pangkal lidah, dasar lidah. Oke, terima kasih Antini Aminati. Nah, minggu depan kalau Ibu suruh kalian untuk menyimpulkan, kalian harus kita semua ya. Oke. Minggu depan kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Ibu harap kalian cari materi buku di perpus atau searching di Google. Kalian sudah punya HP kan? Ya. Oke, materi minggu depan kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum Ibu tutup, tetap jaga kesehatan karena kita masih dikelilingi oleh wabah penyakit COVID-19. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.